Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kembali lagi dalam renungan harian bersama saya Pendeta Andreas Paron. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kuasa, kami bersyukur karena kami boleh menikmati hari-hari yang baik dalam kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, dan kami bersyukur buat kesempatan demi kesempatan yang ada. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon bimbingan kuasa Roh Kudus melengkapi kami masing-masing dalam keberadaan kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Hamba-Mu yang juga akan berbagi firman Tuhan, Tuhan juga boleh lengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang akan saya bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, satu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, satu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, satu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, satu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Sedemikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kitab Ulangan ini ditulis Musa sebelum bangsa Israel berhasil masuk ke tanah Kanaan. Hal ini jelas karena Musa oleh Tuhan tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan itu. Dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat 4 dinyatakan, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, Yakub. Demikian Tuhan, dan keturunannya lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberangi ke sana. Demikian firman Tuhan yang dinyatakan
kepada Musa. Pada bagian ini, pada pasal yang ke-8 ini, secara khusus Musa mengajarkan bangsa Israel untuk bersyukur atas apa yang telah dilakukan Tuhan selama 40 tahun mengarungi padang pasir dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Allah yang dahulu membawa bangsa Israel memasuki padang gurun sebelum memasuki tanah perjanjian dengan beberapa tujuan. Yang pertama, orang Israel dibawa ke padang gurun untuk merendahkan mereka. Tanpa kerendahan hati, orang tidak dapat menaati firman Tuhan. Mereka dibentuk di padang gurun, tempat tanpa apapun, sehingga mereka bergantung hanya pada Tuhan. Meskipun mereka memiliki harta, kesehatan, kekuatan, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa di padang gurun. Mereka diajar untuk menyadari bahwa di dalam hidup ini yang tidak dapat dilakukan oleh manusia yang memiliki batas. Pengalaman di padang gurun mengajarkan bangsa Israel untuk rendah hati dan berharap hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa orang Israel dibawa ke padang gurun untuk dicobai dan diuji hatinya. Pada ayat yang kedua, Tuhan bukan tidak mengetahui hati orang Israel, tetapi cobaan diberikan dimaksudkan untuk menunjukkan kepada orang Israel betapa tegarnya hati mereka. Mereka harus mengenal hati mereka sendiri, apakah mereka benar-benar percaya dan mengasihi Tuhan atau tidak. Setiap cobaan yang tidak dapat dilewati menghasilkan konsekuensinya sendiri. Apakah Allah bertindak kejam dengan mencobai orang Israel? Allah mencobai mereka bukan dengan niat menjatuhkan, melainkan dengan niat memurnikan iman mereka, sehingga mereka dapat masuk ke tanah perjanjian dengan menikmati semua berkat demi berkat yang telah dijanjikan. Jadi yang kedua, bahwa mereka masuk ke padang gurun untuk memurnikan iman, untuk memurnikan hati mereka, untuk memurnikan keyakinannya kepada Tuhan satu-satunya sumber berkat itu. Lalu yang ketiga, orang Israel dibawa ke padang gurun agar mereka mengerti bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang diucapkan Allah. Mereka diberi makan mana, makanan yang tidak pernah mereka kenal dan tidak pernah ada di dunia ini. Makanan yang langsung datang dari Allah, mana yang mengajarkan kepada orang Israel bahwa makanan jasmani pasti diberikan Tuhan sebagai bentuk pemeliharaannya atas alam semesta yang Ia ciptakan. Namun ada makanan lebih penting daripada makanan jasmani, yaitu makanan rohani. Makanan rohani bisa diperoleh dari firman Allah. Makanan yang hanya hidup dalam makanan duniawi ini. Manusia yang hanya hidup dengan makanan dunia ini, walaupun hidup secara jasmani, tetapi sebenarnya kelaparan secara rohani. Orang yang setia membaca, mendengarkan, melakukan firman Tuhan adalah orang yang sehat, yang benar-benar sehat secara rohani dan mengalami hidup yang berkelimpahan. Jadi 3 poin pada renungan kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu bahwa Tuhan ingin kita hidup dalam rendah hati. Tuhan ingin melihat iman kita murni, dan Tuhan mau kita menikmati berkat-Nya dalam hidup berkelimpahan dan bergantung kepada Tuhan, baik secara rohani kita maupun secara jasmani kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bagian hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan telah selesai. Tetapi kami percaya rema firman Tuhan terus mengubah hati dan pikiran kami senantiasa. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami boleh diingatkan kembali bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi umat-Mu Israel. Biarlah kami hari-hari ini juga menyadari bagaimana Tuhan memelihara hidup kami. Biarlah kami tetap dalam rendah hati dalam setiap tanggung jawab kami.
Biarlah kami tetap murni dalam iman dan pendengaran kami serta pengajaran-pengajaran kami. Biarlah kami juga mengalami pemeliharaan Tuhan sebagaimana umat Israel, sehingga mereka menikmati berkat Tuhan secara rohani dan jasmani, dan mereka menikmatinya dengan kelimpahan yang telah Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Bapa yang penuh kasih, ajarkan kami untuk mengimani setiap perkataan-perkataan Tuhan dalam firman-Mu. Biarlah kami hidup sungguh-sungguh dalam keyakinan bahwa Tuhan juga memelihara kami dalam kehidupan kami saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, untuk pelayanan Tuhan di gereja GKE Osana Puruk Cahu dan juga gereja Eleuteria Christian Center. Kami mohon dalam kasih Tuhan menjaga para hamba-hamba-Mu, pendeta-pendeta yang melayani, penatua dan diakon, dan juga seluruh jemaat Tuhan di wilayah pelayanan gereja Hosana Puruk Cahu dan juga Eleuteria Christian Center, agar kiranya melalui gereja, melalui persekutuan ini Tuhan, iman semakin bertumbuh, persekutuan kebersamaan semakin meningkat, semakin diberkati untuk dapat memberkati banyak orang. Biarlah setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan dapat membangun kebersamaan, dapat membangun iman, dapat membangun pengharapan, dapat menjalin kesatuan sebagaimana kehendak dan harapan Tuhan bagi seluruh ciptaannya. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk setiap rencana-rencana pelayanan yang akan dikerjakan oleh jemaat-Mu, oleh hamba-hamba Tuhan. Biarlah mereka mengerjakannya dengan penuh harap, dan Tuhan tentu akan memberkati setiap pelayanan yang baik, setiap pekerjaan yang baik yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Tuhan, kami mohon Engkau boleh menolong hamba-hamba-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam aktivitas mereka hari ini, pekerjaan demi pekerjaan, tanggung jawab demi tanggung jawab. Pendidikan anak-anak-Mu Tuhan boleh berkati, kesehatan Tuhan boleh jaga dan lindungi, bahkan seluruh kami semua saat ini Tuhan. Kami bawakan harap kami ini, kami bawakan doa dan permohonan kami ini hanya kepada satu Allah yang berkuasa, yang juga turut mengajarkan murid-murid-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.